Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Aisyah ID yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Sahabat Aisyah ID, sering kita melihat di bulan Ramadan, terutama pada saat-saat mudik Lebaran, banyak orang yang bersafar tidak menjalankan puasa. Namun yang kebanyakan orang pahami bahwa orang yang bersafar itu sah-sah saja tidak puasa. Jika memang kesulitan ketika safar untuk menjalankan puasa, lantas ia tidak puasa, maka itu dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. Namun bagaimanakah jika musafir tersebut tidak mengalami kesulitan, naik mobil ber-AC, naik pesawat yang hanya duduk 1 jam dan sama sekali tidak mengalami kesulitan apapun? Nah, bagaimanakah dengan kondisi yang terakhir ini? Apakah lebih baik berpuasa atau tidak berpuasa? Sahabat Aisyah ID, perlu diketahui bahwa seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh sehingga mendapat keringanan, mengqashar salat dan dibolehkan untuk tidak puasa. Seperti yang diterangkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengganti sebanyak puasa yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Apakah seorang musafir yang berpuasa, puasanya dianggap sah? Maka dalam hal ini mayoritas sahabat, tabi'in, dan 4 imam madzhab berpendapat bahwa berpuasa ketika safar itu sah. Kemudian, manakah yang lebih baik bagi seorang musafir, berpuasa atau tidak berpuasa? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sahabat Aisyah ID, musafir itu ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, jika berat untuk melakukan puasa, maka lebih utama tidak puasa. Jabir bin Abdullah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dulilla alaihi faqala ma hadha?" Faqalu shaimun faqala laisa minal birri as-saumu fis safar. Jadi ketika Rasulullah ini sedang bepergian melihat seseorang yang berdesak-desakan, lalu melihat ada seseorang yang dinaungi, Nabi berkata, "Siapa ini?" Orang-orang pun mengatakan, "Dia adalah yang sedang berpuasa." Maka Rasulullah bersabda, "Tidaklah sesuatu yang baik orang yang berpuasa ketika safar dalam kondisi yang menyulitkan." Kemudian kondisi yang kedua, jika puasa itu tidak memberatkan dan tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan, maka pada saat ini lebih baik berpuasa. Karena pernah dicontohkan Nabi, ketika safar beliau masih tetap berpuasa. Kharajna ma'an nabi fi ba'di asfarihi fi yaumin harin hatta yad'a ar-rajul yadahu ala ra'sihi min shiddatil har wa ma fina shaimun illa ma kana minan nabi wa ibnu Rawaha. Ketika kami sedang keluar di sebagian safar bersama Nabi pada hari yang cukup terik, ada sampai-sampai seseorang meletakkan tangan di atas kepalanya karena cuaca yang cukup terik. Wa ma fina shaimun, dan di antara kami tidak ada yang puasa, illa makana minan nabi wa ibnu Rawaha. Hanya Nabi dan Ibnu Rawaha saja yang puasa. Jadi apabila tidak menyulitkan ketika safar, maka lebih baik berpuasa karena lebih cepat
terlepasnya suatu kewajiban. Kemudian kondisi yang ketiga, jika puasa itu sangat memberatkan, bahkan dapat mengantarkan pada kematian, maka pada saat ini diharamkan untuk berpuasa. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah itu Maha Sayang kepadamu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. Kemudian, manakah yang lebih afdol bagi seorang musafir, berpuasa atau tidak berpuasa? Syekh Muhammad Shaleh bin Utsaimin menjawab bahwa yang lebih afdol adalah yang paling mudah baginya. Selanjutnya, berapa kilometerkah jarak perjalanan bagi seorang musafir yang dibolehkan tidak berpuasa? Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai jarak perjalanan. Menurut Imam Hanafi, sekitar 1 farsah atau sekitar 1 mil seorang musafir dibolehkan untuk tidak puasa. Menurut Imam Syafi'i, jarak minimal musafir yang dibolehkan untuk tidak puasa sekitar 83 km. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang memungkinkan manusia melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman, jarak perjalanan menjadi relatif. Namun, tingkat keselamatan dan kesulitan dalam perjalanan yang menjadi sebuah ukuran seseorang yang dibolehkan tidak berpuasa. Akan tetapi, Al-Quran lebih mengutamakan orang-orang yang mampu dan tetap untuk menjalankan puasa ketika safar, karena Allah telah memberikan keutamaan-keutamaan